Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Santi Santi Hum. Salam, salam persaudaraan, salam budaya buat kita semua dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Pertama-tama saya tetap mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya. Dan pada kali ini saya akan mencoba mengungkap tentang hidup. Ketika saya dalam masa pencarian kebenaran yang sejati, saya mendengar ada kata-kata, kalau dalam bahasa Jawa itu unen-unen, yang berbunyi urip anane urip, wujude urip, lakune urip, lungguhe urip. Jadi kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hidup, adanya hidup, kemudian wujudnya hidup, lakunya hidup, dan duduknya hidup. Di sini saya akan mencoba untuk mengungkap satu persatu tentang kata-kata itu. Dulu ketika saya dalam masa pencarian, kata-kata itu terucap dari seorang wanita yang telah melakukan masa pencarian lebih dulu daripada saya, dan orang itu adalah masih istri daripada teman saya. Dia bahkan pernah bercerita bahwa dia mempunyai saudara yang dikatakan Pak D, itu melakukan laku manunggal jati ataupun laku kunci Wahyu Iko Buwono, dan mencapai usia, kalau tidak salah dengar saya, seingat saya itu usianya mencapai 125 tahun, dan pada akhir perjalanan laku spiritualnya dia muksa. Ya, muksa dalam arti bali suci sempurna atau sampurna sampai ke jasadnya, kembali ke asal usulnya Sangkan Paraning Dumadi. Dan kata-kata itu atau sastra Jawa, kalau saya bilang, itu menjadi renungan buat saya. Saya jadi harus mengerti apa hidup yang sebenarnya. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk mengupasnya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Sebagai manusia tentu terdapat kekurangan dan kelebihan. Kalaupun ada kekurangan, saya mohon kepada saudara-saudara untuk bisa menambah-nambah wawasan buat saya. Dan kalaupun ada kelebihannya, itu mutlak bukan saya, tetapi Tuhan itu sendiri. Mulai dari hidup, saya selalu berpikir, berangan-angan, batin, atau merenung saya tiap malam. Apa sih hidup itu? Dan saya merasakan, seandainya nggak ada hidup, terus gimana dunia ini? Kalau dalam sastra Jawa itu suwung, tanpa ada tetapi ada. Suwungnya kalau hidup itu kosong, artinya nggak nyata, gaib dalam arti begitu.
Dari seiring perjalanan waktu, dari hari ke hari, berganti minggu, bulan, sampai bertahun-tahun lamanya, terus saya kejar itu. Hidup itu apa? Dan pada akhirnya sampai sekarang saya menemukan hidup yang sebenarnya atau hidup yang sejatinya. Bahwa kalau saya merasakan, sudah nggak bisa saya membayangkan bagaimana kalau nggak ada hidup. Karena adanya hidup itu sendiri, semua menjadi ada. Hidup menguasai, hidup mahanani, semuanya ada. Kalau dalam bahasa Jawanya, hidup mahanani sekabehing ono, kahanan. Artinya dalam keadaan apapun hidup selalu ada. Itu memang benar-benar kesadaran murni. Kemudian yang kedua, adanya hidup. Oleh karena adanya hidup, mari kita rasakan yang sebenarnya. Dengan adanya hidup, akhirnya ada semuanya. Mulai dari alam semesta seisinya. Itu karena adanya hidup. Jadi hidup, tuwo manuwo, sekecil apapun dan sebesar apapun, ketika dia diduduki hidup, akan menjadi hidup. Hidup selalu berkembang. Hidup tidak pernah mati. Ya, kalau memang dirasakan, betul-betul merasakan kuasanya hidup, kita tidak bisa, artinya apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa hidup itu sendiri yang berbuat dan melakukan. Raga ini cuma sebagai wujud bentuknya. Mulai dari hidup, adanya hidup, kemudian wujudnya hidup. Apa sih wujudnya hidup itu? Ya, kalau saya rasakan juga wujudnya hidup itu, ya apa yang ada di dunia ini, semua ini wujudnya hidup. Nggak ada yang mati. Misalnya satu contoh, bentuk benda saja. Saya bilang, saya memberi satu contoh. Sebatang rokok, ini benda mati. Tapi kalau panjenengan semuanya bisa merasakan, rokok ini bisa bergerak, bisa bergoyang. Nah, terus siapa yang menggoyangkan dan menggerakkan? Saya kan, sebagai manusia. Lalu saya siapa yang menggerakkan? Ya Tuhan itu sendiri, atau Maha Hidup. Kita sebagai tetesannya, Maha Hidup, dan Maha Hidup itu sendiri adalah alam semesta. Dan sebatang rokok ini terdiri dari bahan-bahan dari alam semesta itu sendiri. Mulai dari tembakonya, cengkehnya, pembungkusnya atau kertasnya, lemnya, filternya, semua dari hidup. Dan nggak ada yang mati. Yang bikin juga hidup, yang memproduksi juga hidup, yang menjual juga hidup, yang mengelola juga hidup, yang membeli juga hidup, yang merasakan juga hidup. Jadi nggak ada yang tidak hidup. Inilah wujudnya hidup. Selanjutnya tentang lakunya hidup, jalannya hidup. Hidup itu langgeng, dalam arti hidup itu ada terus. Hidup nggak ada matinya. Kalau dalam sastra Jawa, urip tan kena pati, hidup tidak bisa mati. Hidup itu tidak bisa mati. Hidup itu selalu ada.
Itu sudah pasti, itu sudah haknya Tuhan. Hidup selalu dalam bahasa Jawanya tuwo manuwo, semi menyemi, dalam arti selalu berkembang biak dalam bentuk apapun yang kita tidak tahu menjadi tahu, baik itu tumbuh-tumbuhan ataupun binatang. Virus pun hidup, ya. Jadi ketika kita merasakan yang sebenarnya, bahwa hidup itu langgeng, tidak pernah putus, hidup itu tidak pernah mati, hidup itu selalu ada. Kita rasakan ketika kita bernapas. Pasti hidup itu sendiri. Hidup itu sendiri yang ada pada diri kita. Apa sih yang bisa kita banggakan ketika hidup meninggalkan raga kita? Dan ketika kita bersama hidup, merasakan hidup yang sebenarnya, ini kita harus benar-benar apa istilahnya, ikut lakunya hidup, ikut perjalanannya hidup, gitu. Jadi nggak ada hidup itu menyengsarakan atau menyusahkan, itu nggak ada istilah hidup susah, hidup sengsara, itu nggak ada. Kalau kita benar-benar dalam bahasa Jawa cetha, jelas dengan lakunya hidup, itu nanti akan ketangkap semua. Oh, hidupnya maksudnya ini, hidup itu maksudnya ini, hidup itu maksudnya ini. Karena hidup itu cinta kasih, itu untuk sesama, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang maupun manusia. Dan yang terakhir, lungguhnya hidup, atau dalam bahasa Jawanya lungguh urip. Ya, duduknya hidup itu tentram, menentramkan. Coba kalau kita bisa merasakan yang sejatinya, kalau kita bisa merasakan yang sedalam-dalamnya, rasakan hembusan napas kita. Kita lepas semua pikiran, angan-angan, batin, bahkan kita lepas semua panca indera. Artinya kita bisa melepaskan raga kita, dan hidup itu sendiri yang bisa kita rasakan. Kita seakan-akan tidak ada, tetapi oleh karena hidup itu sendiri yang mengadakan kita menjadi ada. Hidup itu lungguhnya atau duduknya itu menenteramkan. Hidup tidak pernah merusak. Jadi kalau kita benar-benar mengerti hidup, tentunya kita ini tentram. Tentram dalam artian apa? Gelar dan gulungnya. Misalkan kalau kita ini sebagai manusia bermasyarakat, atau kita bernegara, kalau kita berpegang teguh dengan hidup, tentram itu pasti. Kita nggak usah menilai orang lain, kita nggak usah menyalahkan orang lain. Kembali ke pribadi kita bersama hidup, dan itu nanti akan tahu yang namanya istilah toto titis. Ya. Jadi kalau kita benar-benar bisa menikmati hidup, kayak-kayaknya kita ini merasa kekurangan, nggak punya uang, nggak punya pegangan pekerjaan, nggak punya rumah, nggak punya apalah pokoknya. Memang kita ini nggak punya apa-apa, kita lahir nggak membawa apa-apa. Yang kita bawa cuma hidup itu sendiri. Dan ketika kita sudah bersama hidup, mau tidak mau, sadar nggak sadar, itu kita ini mengikuti lakunya hidup. Lakunya hidup seperti saya ungkapkan tadi, ada terus. Hidup welas asih tresno, mengasihi dan mencintai. Cuma itu. Dan hidup tidak pernah menjanjikan. Hidup itu memberi kenyataan. Apa yang ada di depan kita, yaitulah buktinya adanya hidup.
Dan ketika hidup sudah duduk pada raga manusia, dan manusia itu bisa merasakan yang sebenarnya, hidup itu menenteramkan. Lunggune urip tentrem, ora ana apa-apa, nggak ada apa-apa. Artinya lepas semua beban yang ada di luar, lepas semua beban di gelarnya manusia ini. Ketika kita punya masalah, kita kembalikan. Ketika kita mempunyai problem apa saja, kita kembalikan. Bagaimana caranya mengembalikan? Cukup berterima kasih. Berterima kasih dengan hidup. Ketika kita sakit misalnya, terima kasih. Kita masih bisa merasakan sakit, artinya kita masih bersama hidup. Kita punya masalah, kita berterima kasih, artinya kita masih bisa merasakan masalah itu. Nyata kalau kita bersama hidup. Coba bayangkan kalau kita nggak bisa merasa sakit, nggak punya rasa sakit, atau nggak punya beban masalah apa-apa misalnya, apakah masih bersama hidup? Dan hidup itu selalu memberi. Dia tidak minta apa-apa. Hidup itu tidak menuntut apa-apa dari kita. Hidup itu selalu memberi buat kita. Hidup itu mencukupi apapun yang ada di alam semesta ini untuk manusia itu sendiri, untuk kita semua. Ya, hidup saling mengasihi. Hidup tidak pernah mensekat atau mengkotak atau membatasi. Tidak pernah hidup. Hidup tidak pernah membatasi. Karena hidup ini lepas. Artinya lepas itu, ya kita saat ini pun merasakan hidup. Gitu, artinya begitu. Jadi, apapun yang terjadi, keadaan apapun yang ada, ini kesadaran bahwa hidup itu sendiri yang akan mengaturnya. Hidup itu sendiri yang akan memvonis. Dalam artian misalnya satu proses ini, satu kejadian misalnya, digelarnya ketika kita dipecat dari suatu pekerjaan misalnya. Nah ini hidup akan menata, maksudnya itu kayaknya kita kehilangan suatu pegangan, suatu pekerjaan, kehilangan gaji iya, kehilangan tali persaudaraan dengan teman sekerja juga iya. Tetapi kalau ini memang kehendaknya hidup, mau nggak mau kita harus ikut sama hidup. Nanti hidup itu sendiri akan mengaturnya. Manakala hidup itu akan memberi pekerjaan baru, penghasilan yang baru, dan teman yang baru. Itulah hidup, guyub rukun. Mempunyai suasana yang baru. Itulah hidup. Selalu berinovasi dan berkolaborasi. Oke, cukup sekian dulu buat saudaraku semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua adalah kehendak dan kuasa Tuhan. Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum santi santi hum. Salam buat saudaraku semuanya. Salam budaya, merdeka buat NKRI.